Dalam kesunyian, suara-suara kecil bercerita tentang rahasia dunia yang tak terlihat. Selamat datang di Suara Sunyi, tempat di mana setiap bisikan menyimpan kisah. Chapter 6, Legenda dimulai. Para tahanan tidak berhenti atau bergabung dengannya dalam menjara setiap bangunan di sekitarnya. Zhou Tiansu menyelamatkan mereka, jadi wajar saja, mereka tidak akan bersaing dengannya untuk mendapatkan harta karun di benteng Gunung Teduh. Semua yang bisa bertualang ke hutan bulan adalah orang-orang kaya. Saat mereka melihatnya menjarah, mereka mulai berinteraksi satu sama lain, menanyakan tentang Dewa Pedang Zhou dan latar belakangnya. Zhang Ruyu tidak tinggal diam tetapi turun gunung untuk membersihkan sisa perampok. Para perampok itu adalah hama baginya. Mereka mungkin punya alasan sendiri atas tindakan keji mereka, tapi apapun alasannya, mereka tidak bisa menghindari nasibnya. Di sisi lain, Zhou Tiansu menemukan sangkar kecil di rumah kepala suku. Seekor tikus kecil terkunci di dalam kandang. Rambutnya berwarna coklat kekuningan dan matanya besar, dengan dua garis rambut emas menjalar ke punggungnya. Mata kecil Jiang Sui berbinar dan dia bergegas ke arahnya begitu dia melihatnya. Mungkinkah ini hewan pengerat kekeringan bermata tiga yang mereka bicarakan? Itu dapat mengidentifikasi semua harta karun di dunia. Jiang Sui kecil berkata kepada Zhou Tiansu. Mendengar ini, matanya juga menjadi cerah. Mereka mendengar tentang binatang legendaris di dunia dari Qiyu Baili, dan di antara mereka adalah hewan pengerat kekeringan bermata tiga. Zhou Tiansu menyimpan pedangnya dan membebaskan hewan pengerat kekeringan bermata tiga. Hewan pengerat kekeringan bermata tiga sangat ketakutan hingga gemetar dan meringkuk menjadi bola. Jiang Sui kecil mencoba menangkapnya, tetapi Zhou Tiansu berhasil menangkapnya lebih dulu. Dia membungkusnya ke dalam pelukannya dan berkata, bagaimana jika makhluk kecil ini berbahaya? Jiang Sui kecil mendengarnya dan segera menarik kembali tangannya. Lebih baik biarkan Zhou Tiansu menjinakkannya terlebih dahulu. Setelah itu, mereka terus menjarah. Kita harus mengakui bahwa benteng Sadi Mountain benar-benar kaya. Zhou Tiansu menemukan lebih dari 200.000 batu roh, dan level tertinggi adalah level 3. Selain batunya, ada banyak harta karun dan ramuan. Dia menyimpan semuanya ke dalam penyimpanan tertinggi. Ketika mereka kembali ke lapangan terbuka, para tahanan belum juga pergi. Mereka memandangnya dengan penuh semangat. Zhou Tiansu mengangkat alisnya. Apakah mereka ingin merebutnya? Gedebuk. Seorang pria tiba-tiba berlutut dan berseru, terima kasih, Dewa Pedang Zhou. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai bersujud. Tahanan lainnya juga berlutut dan mengucapkan terima kasih. Zhou Tiansu sangat kuat, bahkan jika mereka memberi penghormatan kepadanya sebagai senior, mereka tidak akan kehilangan muka. Dia tersentuh ketika melihat betapa bersyukurnya mereka. Tiba-tiba dia mendapat ide. Itu untuk melenyapkan semua perampok di hutan bulan, dan dengan melakukan itu, dia bisa mengambil kekayaan dan harta mereka, tapi juga membantu orang-orang biasa. Ya, dan gunakan itu untuk mengasah keterampilanku. Zhou Tiansu langsung berteriak, semuanya, tolong bangun. Aku, Dewa Pedang Zhou, dengan ini bersumpah untuk melenyapkan semua perampok di wilayah pinggiran kerajaan Salju Selatan. Setelah selesai, dia pergi bersama Little Jiang Sui dan Small Air. Para tahanan bangun satu demi satu dan sangat gembira. Jika dia menepati janjinya, tidak akan terlalu berbahaya bagi mereka untuk berlatih di sini di masa depan. Wanita berpakaian kuning yang menemani Jiang Sui kecil menggigit giginya dan mengikuti Zhou Tiansu dan Jiang Sui kecil. Dalam perjalanan menuruni gunung, terdengar jeritan menyedihkan dari bawah. Zhang Ruyu sedang membantai para perampok. Mereka mati-matian bersembunyi, bahkan ada yang langsung melompat dari tebing dan terjatuh hingga tewas. Zhou Tiansu berkata sambil berjalan, Kak, lain kali jangan pergi terlalu jauh. Mulai besok dan seterusnya, Anda perlu berlatih lebih banyak. Aku akan menjadi pelatihmu, oke? Jiang Sui kecil memegang tangan kecilnya dan setuju sambil tersenyum. Begitu dia menjadi cukup kuat, dia bisa membela diri dan membantu Zhou Tiansu, jadi tentu saja, dia bersedia. Hewan pengerat kekeringan bermata tiga dalam pelukannya mengeluarkan kepala kecilnya, mengamati sekelilingnya dengan ketakutan, namun tidak berusaha melarikan diri. Hewan pengerat kekeringan bermata tiga adalah binatang legendaris yang memiliki roh. Rasanya Zhou Tiansu dan Little Jiang Sui tidak memiliki niat buruk, jadi dia tidak melarikan diri. Para tahanan mengikuti dari belakang tetapi tidak berani bergerak terlalu dekat. Setelah Zhou Tiansu dan Jiang Sui kecil turun gunung, A besar terbang dari jauh, berhenti tepat di depan air kecil, dan terus menggosokkan kepalanya ke adiknya. Dia memeriksa luka-luka air kecil dan menemukan bahwa dia masih bisa terbang. Saat mereka bersiap untuk pergi, Zhang Ruyu berjalan mendekat. Dia memegang pedangnya dan menangkupkan tinjunya, berkata, Dewa Pedang Senior Zhou, terima kasih telah membantu. Dia tidak tertipu oleh penampilannya dan malah terpesona oleh kemauan pedangnya. Dia mengira Zhou Tiansu adalah seorang kultivator di luar gedung yayasan, jadi dia memanggilnya sebagai senior. Zhou Tiansu meliriknya dan berkata, saya yang seharusnya berterima kasih. Tidak, kamu menyanjungku. Zhang Ruyu berkata kaget karena pujiannya. Keunggulan Zhou Tiansu membuatnya merasa seperti sedang menghadapi ayahnya. Dia telah membunuh kepala kedua dan kepala ketiga dengan masing-masing satu tebasan. Kekuatan seperti itu. Bahkan di malam hari, tebasan itu begitu menakjubkan baginya. Dia merasa teknik pedang Zhou Tiansu bahkan lebih memesona dibandingkan teknik Zhang Tianjian.
Itu adalah gaya yang dia dambakan. Itu terjadi dengan cepat dan berdampak. Sebelum dia dapat berbicara lebih jauh, Zhou Tiansu melompat ke punggung Ah Bik dan menarik Jiang Sui kecil ke atas. Wanita berpakaian kuning yang mengikuti mereka dari belakang berjalan mendekat dan berlutut di depan Ah Bik dan menggigit giginya, berkata, Dewa Pedang Zhou, tolong bawa aku, biarkan aku menjadi pelayanmu. Zhou Tiansu sudah menyadari saat itu bahwa dia mengikutinya, tetapi dia tidak berharap dia bersedia menjadi pelayannya. Kultivasi wanita ini berada pada tingkat ke-8 dari Qinur Turing. Itu tidak dianggap kuat tetapi juga tidak terlalu lemah. Namun, mengapa Zhou Tiansu mengajaknya? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak membutuhkan pelayan perempuan. Wanita berbaju kuning menjadi cemas, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Zhang Ruyu memasang ekspresi ejekan di wajahnya. Meskipun wajah wanita ini kotor, dia memiliki sosok yang baik. Mengapa pria normal menolaknya? Zhou Tiansu menggelengkan kepalanya, menjepit kakinya, dan Ah Bik terbang. R kecil mengikuti tepat di belakang. Wanita berbaju kuning itu tercengang. Dia segera bangkit dan mengejar Ah besar dan kecil R. Zhang Ruyu melihat ke belakang Zhou Tiansu dan menghela nafas kagum, dengan elang naga sebagai tunggangannya, Dewa Pedang Zhou. Para tahanan juga menghela nafas kagum. Jika bukan karena Dewa Pedang Zhou, mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Di tengah malam, Zhou Tiansu dan Little Jiang Sui kembali ke lembah. Jiang Sui kecil memeriksa luka R kecil, sementara Zhou Tiansu menghabisi hewan pengerat kekeringan bermata 3. Mulai sekarang, ikuti aku, bagaimana dengan itu? Dia menepuk hidung hewan pengerat kekeringan bermata 3 dengan jari telunjuknya dan bertanya. Hewan pengerat kekeringan bermata 3 itu mengangguk konyol dan mengusapkan kepalanya ke tangannya untuk menunjukkan keramahannya. Zhou Tiansu tersenyum puas dan membiarkannya. Mereka mengambil semua jarahan mulai hari ini dan mulai menghitung. Selain batu roh dan ramuan, ada banyak artefak ajaib, teknik energi, dan mantra. Dia memanggil Jiang Sui kecil dan membiarkannya memilih sesuka hatinya. Ada banyak waktu luang, dan mereka tidak perlu meninggalkan lembah. Mereka pergi begitu saja agar Ah besar dan R kecil bisa pergi berburu setiap hari. Saat mereka fokus pada budidaya, legenda tentang Dewa Pedang Zhou mulai menyebar di kerajaan Salju Selatan. Zhou Tiansu pergi menghancurkan benteng perampok setiap bulannya. Dia memilih yang lemah, khususnya, yang tidak memiliki penggarap melebihi tahap foundation building. Dia bisa menghancurkan mereka dengan mudah dan mendapat imbalan besar. Setengah tahun berlalu. Dia menghancurkan 4 benteng perampok dan menyelamatkan ribuan tahanan dan budak. Nama Dewa Pedang Zhou secara bertahap didewakan. Itu karena dia membunuh semua kepala markas perampok hanya dengan satu tebasan. Para tahanan dan budak yang menjadi saksi mata mulai memujinya begitu mereka kembali ke kerajaan Salju Selatan. Menganalisis bahwa pemilik pedang telah mencapai usia 8 tahun. Gacha dimulai. Ding, selamat, pemilik pedang memperoleh pedang suara surga perak teratai hijau inti ebony. Ketika Zhou Tiansu berusia 8 tahun, dia menerima pedang legendaris lainnya. Dan itu adalah pedang legendaris tingkat perak. 3 garis muncul di depan matanya. Nama pedang, pedang suara surga. Kelas, perak. Deskripsi, ditempa dari biji suara surga. Getaran bilahnya menghasilkan suara surga yang menipu pikiran lawan. Pedang suara surga muncul di tangannya. Pedang itu berwarna perak dan tampak indah. 2 ular perak melingkari gagangnya dengan mulut menghadap ke bawah. Dia mengayunkan pedangnya dan menimbulkan gelombang senandung. Itu menakjubkan. Setelah itu, dia memeriksa atributnya. Pemilik pedang, Zhou Tiansu. Ras, garis darah kerajaan Zhou Agung. Usia, 8. Budidaya, pembangunan fondasi tingkat 4. Teknik energi, mantra tubuh emas. Teknik pedang bangau putih, teknik pedang api, serangan pedang 8 langkah, pedang pemutus vena 3 sumber. Kemampuan khusus, tidak ada. Bakat, eksekusi serentak. Pedang naga merah perak pedang gelombang embun beku perunggu pedang pertumpahan darah perak pedang raungan harimau perunggu pedang pemotong angin perunggu pedang pencabut angin besi pedang batu emas perak pedang suara surga. Dalam setengah tahun, dia berhasil menembus ke Foundation Building level 4, sementara Little Jiang Sui mencapai Qinur Turing level 8. Mereka bekerja keras siang dan malam, didukung oleh batu roh, dan kemajuan mereka cukup cepat. Sekarang dia berumur 8 tahun, ada satu pilihan lagi dalam daftar atributnya, yaitu usia. Tampaknya, saat dia menjadi lebih kuat, atributnya akan semakin diperkaya. Sayang sekali, kapan saya bisa mendapatkan pedang legendaris emas atau ametis? Zhou Tiansu mengerutkan bibirnya, kesal. Semua pedang legendaris perak memiliki atribut unik, yang cukup kuat untuk dia gunakan. Namun hati manusia selalu serakah. Roh pedang, apa gunanya Ebony Core Green Lotus? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pedang legendaris setiap tahun, ini adalah jumlah minimum. Jika tidak ada kejutan dari hal-hal lain, maka itu akan menjadi ulang tahun yang sangat membosankan. Itu adalah harta karun yang dapat digunakan untuk menenangkan tubuh dan memurnikan pikiran. Ini bekerja paling baik bila diminum. Roh pedang menjawab dan segera, Ebony Core Green Lotus muncul di tangannya. Itu adalah tanaman hijau tak berdaun yang memiliki 6 biji hijau seukuran ibu jari. Zhou Tiansu segera memanggil, saudari. Kemarilah, cepat.
Dia duduk di samping danau, sementara Jiang Sui kecil sibuk memperbaiki ayunannya. Kemarin malam, kecil menghancurkan ayunannya ketika mencoba untuk duduk di atasnya. Duduk bersama Zhou Tiansu di ayunan adalah aktivitas favorit Jiang Sui kecil, dan pada suatu malam dia memperlakukannya seperti mainan dan mendorongnya di ayunan selama berjam-jam. Dia merasa sedih karena ayunannya rusak. Zhou Tiansu tidak suka, menguji, apakah itu masih berhasil, jadi dia tidak membantu. Mengapa? Jiang Sui kecil berteriak dan berjalan ke arahnya, marah. Dia meletakkan tangannya di pinggul dan pipinya menggembung. Ketidaksenangannya terlihat jelas di seluruh wajahnya. Zhou Tiansu mengabaikan ekspresinya dan berkata, ini adalah Ebony Core Green Lotus, makanlah, ini baik untuk tubuh kita. Kita masing-masing harus mengambil 3. Jiang Sui kecil berjongkok dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan ini? Zhou Tiansu mengambil salah satunya dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai mengunyah. Sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis. Apa? Apakah ada kotoran di dalamnya? Menjijikkan. Zhou Tiansu hampir meludahkannya. Jiang Sui kecil melihat ekspresinya dan segera berbalik untuk pergi. Tunggu. Zhou Tiansu bangkit dengan cepat dan mengejar Jiang Sui kecil dengan pedang 8 langkah. Dia menggendong Jiang Sui kecil di pelukannya dan dengan cepat memasukkan benih teratai hijau inti eboni ke dalam mulutnya. Jiang Sui kecil secara naluriah mengunyah, dan ekspresinya langsung seperti Zhou Tiansu. Dia ingin meludahkannya, tetapi Zhou Tiansu menutup mulutnya. Ini adalah ramuan ilahi, jangan sia-siakan, lihat aku, katanya, dan menelan Ebony Core Green Lotus. Dia kemudian mengambil 2 biji Ebony Core Green Lotus ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Jiang Sui kecil setengah yakin, tetapi ketika dia hendak bertanya, dia merasakan Ebony Core Green Lotus berubah menjadi sensasi dingin dan masuk ke semua saluran vital tubuhnya. Zhou Tiansu juga merasakannya. Dia segera menyilangkan kaki untuk duduk dan menggunakan teknik energinya. Dengan ini, Jiang Sui kecil juga duduk. Meskipun benihnya kecil, di dalamnya terdapat energi yang sangat besar. Dia sangat bersemangat dan merasa bahwa dia bisa mencapai mantra tubuh emas tingkat kedua, sasis logam. Ki spiritual berkumpul dan mengalir ke tubuh mereka. 1 jam kemudian, Zhou Tiansu menerobos ke gedung fondasi tingkat 5 dan, pada saat yang sama, mencapai sasis logam. Kilauan emas samar terlihat di kulitnya. Jiang Sui kecil juga mengambil 3 biji teratai, dan budidayanya langsung mencapai Ki Nur Turing level 10. Setelah terobosan tersebut, anak berusia 8 tahun itu merasa seperti berlumuran lumpur, sehingga ia bangun untuk mandi di danau. Gadis itu juga bangkit dan berlari ke arahnya. Dia memeluk lehernya dan terkikik, Tiansu, kamu sangat baik padaku. Kamu sangat lengket, dan kamu bau. Tinggal jauh dari saya, katanya tidak suka. Tidak mungkin, aku akan menggosokkan lumpur ke seluruh tubuhmu. Ya ampun, kamu perempuan, kamu tidak boleh seperti ini. Sekarang kamu takut, adik. Ayo, aku akan menggosokkan lebih banyak lumpur padamu. Enyah. Keduanya bermain satu sama lain saat memasuki danau, membuatnya pusing. Apakah dia sudah memasuki masa pubertas? Dia semakin suka bermain-main dan menggodanya. Kediaman Zhang, di kota kerajaan Salju Selatan. Di halaman, Zhang Ruyu sedang melatih teknik pedangnya sementara ayahnya duduk di pavilion. Dia minum anggur sambil mengamati putranya. Dia mengangguk sesekali dan menggelengkan kepalanya pada orang lain. Pada saat ini, seorang prajurit yang mengenakan baju besi logam datang dan memasuki pavilion. Dia setengah berlutut dan berkata, Jenderal, informasi lebih lanjut tentang Dewa Pedang Zhou. Katakan padaku, kata Zhang Tianjian sambil meletakkan cangkir anggurnya. Putranya menghentikan pelatihannya dan mendengarkan dengan cermat. 3 hari yang lalu, di puncak alis merah, Cheng Fenglong, yang berada di gedung yayasan tingkat 10, dipenggal oleh Dewa Pedang Zhou. Lebih dari setengah dari 1.200 perampok tewas atau terluka. Prajurit itu bergumam, ada keheranan dalam suaranya. Meskipun Cheng Fenglong berada di gedung yayasan tingkat 10, ia menjadi terkenal karena membunuh seorang kultivator kuat yang berada pada tahap pencerahan. Zhang Tianjian menyipitkan matanya dan bertanya, berapa banyak gerakan yang digunakan Dewa Pedang Zhou? Menurut mereka yang diselamatkan, Dewa Pedang Zhou menggunakan 2 gerakan. 1 untuk membunuh, 1 lagi untuk dipenggal. Jawab prajurit itu, dan wajah Zhang Tianjin sedikit berubah. Dia bertanya, Dewa Pedang Zhou menjara semua harta karun di puncak alis merah seperti biasa. Ya, tidak ada satupun batu roh yang tersisa, prajurit itu mengangguk. Zhang Tianjian tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan marah, oh, Dewa Pedang Zhou yang baik hati dan saleh, dia tidak cocok dengan gelar ini. Dia ada di sana hanya untuk mencari harta karun itu. Dewa Pedang Zhou yang baik hati dan saleh. Beginilah cara orang yang diselamatkan menggambarkan Zhou Tiansu. Setelah Zhou Tiansu mengalahkan musuh, dia menyelamatkan korbannya terlebih dahulu sebelum menjarah. Hal ini membuat para korban yang diselamatkan merasa bahwa hatinya baik. Ayah, Dewa Pedang Zhou benar-benar baik hati dan benar. Zhang Ruyu berkata tidak senang. Dewa Pedang Zhou adalah idolanya dan dia tidak tahan terhadap kecurigaan ayahnya. Ayahnya menatapnya dan berkata, jangan tertipu oleh penampilannya. Seorang Grandmaster sejati di jalan pedang bukanlah orang yang tidak pantas. Ayah, Dewa Pedang Zhou layak mendapatkan gelar Dewa Pedang. Bahkan kamu mungkin tidak akan mengalahkannya jika kamu bertemu dengannya. Dia berkata dengan marah.
Dengan ini, wajah Zhang Tianjian langsung menjadi dingin. Dia adalah kultivator pedang terhebat di Kerajaan Salju Selatan. Bagaimana dia bisa kalah dari Dewa Pedang Zhou, yang hanya tahu cara bertarung melawan para penggarap di tahap foundation building? Bam! Zhang Tianjian membanting meja dan mendengus, jika dia bertemu denganku, dalam 3 gerakan, aku akan membuatnya tidak bisa menghunus pedangnya lagi. Zhang Ruyu tertawa dengan nada menghina. Ia menyadari bahwa ayahnya semakin sombong. Mungkinkah ayahnya lupa betapa dia dipermalukan di depan Raja Pedang Zhou Agung? Ini adalah sesuatu yang dia tidak berani ungkapkan, tetapi baginya, itu adalah sebuah penghinaan. Ketika dia pergi ke Kekaisaran Zhou besar untuk ujian, dia sering diejek oleh para penggarap muda Kekaisaran. Oleh karena itu, dia menyalahkan ayahnya sejak saat itu. Namun, ayahnya memang seorang kultivator pedang terhebat di Kerajaan Salju Selatan, dan dia ingin melampaui ayahnya. Tapi sejak dia bertemu Dewa Pedang Zhou, darahnya mendidih dalam kegembiraan setiap kali dia mendengar berita tentang Dewa Pedang Zhou yang menghancurkan benteng perampok. Lambat laun, di dalam hatinya, posisi Dewa Pedang Zhou telah melampaui posisi ayahnya. Di matanya, Dewa Pedang Zhou sama seperti dia, mereka berdua memiliki hati yang penuh gairah dan baik hati. Namun ayahnya, bukannya membasmi para perampok itu sendiri, malah mengejek Dewa Pedang Zhou. Dengan perbandingan seperti itu, terlihat jelas bahwa karakternya tidak mampu. Kalau begitu, silakan. Dia berkata sambil memutar matanya. Idolanya menghancurkan benteng perampok di mana-mana, mudah untuk melacaknya. Jika ayahnya bersedia, dia akan menemuinya. Berdasarkan perkiraannya, Dewa Pedang Zhou seharusnya setara dengan ayahnya, jadi dia tidak khawatir salah satu dari mereka akan kehilangan nyawanya. Akhir-akhir ini setan-setan sepertinya sedang bergerak. Bagaimana saya bisa pergi? Ayahnya mendengus dengan sungguh-sungguh. Zhang Ruyu memutar matanya, berjalan ke arah prajurit itu. Apakah Dewa Pedang Zhou sudah masuk ke dalam peringkat reputasi? Peringkat reputasi Zhou Agung adalah peringkat untuk orang-orang yang sangat terkenal. Itu tidak diberi peringkat berdasarkan kekuatan tetapi berdasarkan ketenaran. Belum, prajurit itu menggelengkan kepalanya. Zhang Ruyu merasa sangat disayangkan. Ayahnya melihat ekspresinya dan menjadi marah. Dia sedang menunggu saat di mana dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan Dewa Pedang Zhou, agar putranya melihat bahwa ayahnya lebih kuat. Di jalan sempit lembah, Zhou Tiansu masuk bersama Ahbik. Dia berlumuran darah, dan aura pembunuhan memancar darinya. Dia baru saja menggulingkan benteng perampok lainnya, dan semua darah di tubuhnya adalah milik musuh-musuhnya. Setengah tahun telah berlalu sejak ulang tahunnya yang ke-8. Setelah dia menghancurkan benteng perampok yang tak terhitung jumlahnya, dia benar-benar ingin menantang seorang kultivator tahap pencerahan yang kuat. Meskipun ia hanya memiliki budidaya yayasan bangunan tingkat 5, ia sudah tak tertandingi di antara semua petani di bangunan yayasan. Dia bukan lagi anak berusia 2 tahun seperti dulu, dia sudah sangat berpengalaman dalam pertempuran sekarang. Dia mengaktifkan mekanismenya, dan racun menutupi jalur sempit itu. Saat dia hendak mandi, dia melihat Jiang Sui kecil sedang berlatih, sementara air kecil sedang mengejar hewan pengerat kekeringan bermata 3. Dia tersenyum dan berjalan ke danau. Danau itu terhubung dengan saluran air, dan airnya tetap bersih saat mengalir. Namun keduanya tidak meminum air dari danau tersebut, melainkan dari air mancur yang mengalir dari dinding gunung di samping danau. Setelah dia mandi dan berganti pakaian bersih, dia membuang yang kotor ke samping dan berjalan langsung menuju Little Jiang Sui. Dia bertanya padanya, bagaimana kabarnya? Apakah kamu berhasil menerobos? Dia membuka matanya dan tampak frustrasi, saya tidak bisa. Saya hanya merasa belum bisa menemukan arah terobosannya, ujarnya. Gadis berusia 12 tahun itu terus tumbuh lebih tinggi dan cantik. Dia menata rambutnya dengan kuncir kuda, dan cara dia memiringkan kepalanya sangat menggemaskan. Zhou Tiansu, dengan tangan di pinggul, menyeringai puas, tenang saja, kamu bukan jenius seperti saya. Dia mendengarnya dan tiba-tiba menerkamnya. Hal ini membuat Zhou Tiansu lengah, dan dia dijatuhkan ke lantai olehnya. Dia duduk di pinggangnya dan menekannya. Cobalah bersikap sombong lagi, dia berseru dengan bangga. Zhou Tiansu cukup kuat untuk mendorongnya dengan mudah, tetapi dia tidak pernah melakukannya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Dia cemberut, kakak perempuan macam apa kamu? Oh, betapa kamu mencintaiku ketika aku masih muda. Kamu hanya tahu cara melecehkanku sekarang. Jiang Sui kecil memukul pantatnya seperti sedang menunggang kuda dan mendengus, siapa yang memintamu mengolok-olokku? Keduanya mulai bermain-main. Hanya setelah setengah jam dia puas. Dia bangkit dan berjalan ke tepi danau. Semua pakaian Zhou Tiansu dicuci olehnya. Dia akan merajut pakaian untuknya jika ada kain, dan dia berusaha lebih keras daripada pakaiannya sendiri. Dia sedikit bosan, dia menyisir rambutnya yang berantakan dan berlari menuju air kecil untuk memainkannya. Ini adalah kehidupan sehari-hari keduanya. Meski hari-harinya berulang, mereka tidak merasa bosan. Waktu berlalu. Setengah tahun berlalu. Zhou Tiansu menerobos ke gedung yayasan tingkat 6, dan Jiang Sui kecil berhasil menerobos ke gedung yayasan tingkat 1. Menganalisis bahwa pemilik pedang telah mencapai usia 9 tahun. Gacha dimulai. Ding, selamat, pemilik pedang memperoleh pedang Raja Neraka Emas penggerak pedang jarak jauh, kipas menyala. Suara roh pedang bergema, dan Zhou Tiansu, yang berada di ayunan, segera melompat turun. Apa itu?
Pedang legendaris tingkat emas. Zhou Tiansu gemetar karena kegembiraan. Dia akhirnya mendapatkan pedang legendaris tingkat emas. Segera, detail pedang Raja Neraka muncul di depan matanya. Nama pedang, Pedang Raja Neraka. Kelas, emas. Deskripsi, pedang Raja Neraka, dipenuhi kekuatan jurang yang dalam. Itu dapat digunakan untuk memanggil jiwa Raja Neraka untuk merasuki penggunanya. Raja Neraka. Kedengarannya luar biasa. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang Raja Neraka. Pedang itu panjangnya 5 kaki. Gagangnya berwarna hitam dan ditutupi ukiran kecil seperti sisik. Bilahnya lebarnya 3 jari dan lebarnya bertambah secara bertahap ke bawah bilahnya. Secara keseluruhan, ia tampak perkasa dan memancarkan aura mengesankan yang tak terlukiskan. Itu memang pedang legendaris tingkat emas, karena berbeda dari pedang legendaris lainnya. Dia senang, dia memegang dan mengayunkan pedang itu, yang terlihat aneh karena pedang itu bahkan lebih besar darinya. Karena bilahnya terlalu panjang, dia belum terbiasa sepenuhnya. Saat dia mengayunkan pedang Raja Neraka, Zhou Tiansu bahkan lebih mengesankan. Bahkan Little Jiang Sui, yang sedang merajut pakaian, berbalik dan menatapnya. Pedang baru lainnya. Dia bergumam dan kembali merajut. Dia tidak tertarik pada pedang karena dia tidak memiliki bakat dalam jalan pedang, jadi dia tidak menyukai pedang. Setelah berlatih satu putaran teknik pedang bama putih, dia berhenti. Dia ingin melihat Ranged Sword Propelling dan Flaming Fan, lalu mencoba efek dari Hell King Possession. Ranged Sword Propelling adalah teknik pedang. Sekali pedang dilempar, pedang itu bisa membunuh musuh yang jaraknya puluhan mil. Flaming Fan adalah artefak ajaib. Penampangnya tampak seperti labu dan seluruhnya berwarna merah. Roh pedang tidak mengizinkannya menggunakan artefak lain selain pedang sehingga dia tidak terlalu bergantung. Lagi pula dia tidak ingin menggunakan Flaming Fan, jadi dia memberikannya kepada Little Jiang Sui. Dia menyuntikkan energi roh ke dalamnya dan mengipasinya ke tanah kosong di depan, dan semburan api dihasilkan, yang cukup untuk menyelimuti besar dan kecil. Itu memiliki kekuatan penghancur yang besar. Bagus, dengan Flaming Fan ini, aku bisa membantumu mulai sekarang. Dia berkata dengan gembira sambil memeluk dan menyayangi Flaming Fan. Zhou Tiansu merasa lega melihat gadis itu memiliki bakat menjadi perapal mantra. Tak lama setelah itu, dia mulai berlatih Ranged Sword Propelling. Teknik pedang ini hanya memiliki satu jurus, yaitu melempar pedang. Namun ada perbedaan dalam tekniknya dalam hal gerakan tangan dan menyuntikkan energi roh. Tapi baginya, itu adalah hal yang mudah. Dalam waktu setengah jam, dia mencapai pencapaian luar biasa dalam penggerak pedang jarak jauh. Setelah melemparkan pedang Raja Neraka sebanyak 500 kali, Zhou Tiansu menyadari kehendak pedang untuk penggerak pedang jarak jauh. Dengan mengendalikan pedang dengan hatinya, keinginannya menyatu dengan pedang Raja Neraka dan menembus gunung hanya dengan satu tembakan. Pedang itu menembus seluruh hutan, artinya pedang itu sangat kuat. Jiang Sui kecil berjalan ke lubang di dinding gunung. Dia melihat hutan di sisi lain gunung melalui lubang dan dia menelan ludah. Dengan kekuatan sebesar itu, jika dilemparkan ke arah seseorang, seberapa mengerikankah hal itu? Dia berbalik untuk melihat Zhou Tiansu seolah-olah dia sedang melihat monster kecil. Dia mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke langit dan tertawa bangga, aku hebat, kan? Memukul. Pedang Raja Neraka keluar dari kanopi di atas dan mendarat di tangannya. Tubuhnya tegak, tampan dan anggun. Dia bahkan mengernyitkan alisnya ke arahnya, menunggu dia memujinya. Namun dia memutar matanya dan berkata, kamu masih anak kecil, dan kamu sudah tahu cara bersikap keren. Anak kecil. Dia merasa seperti tersambar petir dan secara naluriah ingin membalas. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, dia benar. Dia baru berusia 9 tahun, memang masih anak kecil. Dia merasa sedikit putus asa. Butuh waktu lama untuk tumbuh dewasa. Melihat wajahnya yang masam, Jiang Sui kecil berjalan ke arahnya dan menghiburnya dengan menepuk kepalanya, berkata, tidak apa-apa. Lumayan, kamu manis sekali. Bagaimana jika kamu menjadi jelek saat besar nanti? Ini adalah apa yang selalu dia katakan untuk mengolok-oloknya, mengatakan padanya meskipun dia terlihat manis sekarang, dia masih muda, di masa depan, dia mungkin akan berubah menjadi jelek. Zhou Tiansu mengerutkan bibirnya dan menghela nafas, betapa aku ingin tumbuh lebih cepat. Mengapa? Apa yang ingin kamu lakukan setelah dewasa? Jiang Sui kecil bertanya, aku akan menyelesaikannya nanti, setelah mendapatkan selusin istri dan selir terlebih dahulu. Jawab Zhou Tiansu. Dia hanya bercanda, dia tidak memiliki banyak keinginan terhadap wanita. Ketika Jiang Sui kecil mendengarnya, dia mencubit pipi kecilnya dan mendengus, masih muda, namun kamu memikirkan hal buruk ini. Dia berinteraksi dengan orang lain selain dia, jadi dia tahu apa itu istri dan selir. Namun ia tidak memikirkannya, karena ia belum memahami apa artinya menikah. Sepasang suami istri di desa Green River mengatakan bahwa menikah berarti menemani satu sama lain seumur hidup, tidak meninggalkan atau mengabaikan satu sama lain. Sepasang suami istri, seumur hidup. Zhou Tiansu menghabiskan waktu seminggu untuk mengenal pedang Raja Neraka sepenuhnya. Saat dia memanggil jiwa Raja Neraka di pedang Raja Neraka, seluruh tubuhnya diselimuti asap gelap. Bayangan samar menutupi tubuhnya dan itu adalah Raja Neraka. Setelah dirasuki oleh Raja Neraka, energi roh, kekuatan, kecepatan, dan bahkan kekuatan indranya meningkat secara signifikan. Tapi hal itu membuat Jiang Sui kecil sangat ketakutan hingga dia mengira dia dikutuk.
Hari ini, Zhou Tiansu dan Jiang Sui kecil mengendarai Ah besar dan Er kecil keluar dari lembah. Mereka bersiap memasuki kerajaan salju selatan untuk menjelajahi jalanan. Zhou Tiansu sangat kaya, jadi tentu saja dia tidak ingin terus hidup seperti orang biadab. Selama dia tidak mengungkapkan identitasnya, bawahan permaisuri Zhou Agung seharusnya tidak dapat menemukannya dalam perjalanan yang hanya akan berlangsung beberapa hari ini. Setelah terbang hampir setengah hari, mereka mendekati kebiasaan kerajaan salju selatan. Zhou Tiansu menghentikan Ah besar dan kecil, karena terlalu boros membawa 2 elang naga ke kota. Segera kembali ke lembah agar kamu tidak tertangkap. Memahami, dia menginstruksikan elang naga. Kedua makhluk itu sudah setinggi 2 lantai dan tampak megah. Ah besar dan kecil menganggukkan kepala, melebarkan sayap, dan pergi. Jiang Sui kecil memegang tangannya dan bertanya, Tiansu, kapan kita akan kembali untuk melihat desa Sungai Hijau? Desa Sungai Hijau terletak di luar batas kerajaan salju selatan, yang berada di hutan belantara. Cara tercepat untuk kembali adalah dengan melintasi kerajaan salju selatan. Untuk memutarnya akan membuang banyak waktu. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya padanya, kamu merindukan nenekmu. Sejujurnya, dia tidak ingin kembali. Dia takut dia akan direnggut oleh neneknya. Tapi itu terlalu egois. Jika dia ingin kembali, dia akan menemaninya. Gadis itu menatap matanya, seolah dia mengerti apa yang dia pikirkan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, sedikit. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tapi lupakan saja, itu terlalu jauh. Tanpa navigasi Qiu Baili, akan sulit bagi mereka untuk menemukan desa Sungai Hijau sendiri dalam waktu singkat. Tunggu sampai saya menerobos ke tahap pencerahan dan kita akan kembali. Bagaimana tentang itu? Zhou Tiansu bergumam. Ketika dia mencapai tahap pencerahan, sudah waktunya dia memulai rencananya. Dia ingin bertanya terlebih dahulu tentang keberadaan Nyonya Zhao Xuan. Baik hidup atau mati, dia harus melihatnya. Dia adalah ibunya dalam kehidupan ini, jadi dia setidaknya harus memberinya penguburan yang layak. Langkah selanjutnya adalah berpartisipasi dalam seleksi surga Zhou Agung. Dia ingin tampil di hadapan Kaisar Yan dari Zhou dengan identitas lain. Dia ingin menggunakan bakatnya untuk menarik perhatian Kaisar. Selama dia memiliki potensi lebih dari Zhou Yalong, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki istana kerajaan Zhou Agung. Kemudian, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh permaisuri. Pada saat itu, tidak peduli betapa marahnya Kaisar Yan dari Zhou, dia akan berpikir 2 kali apakah pantas untuk membunuhnya. Sejujurnya, Kaisar Yan dari Zhou sangat menyukainya. Meskipun Kaisar biasanya selalu terlihat galak dan dingin, seringnya lebar terlihat di wajahnya setiap kali dia melihat Nyonya Zhao Xuan dan Zhou Tiansu. Dia ingat bahwa Kaisar pernah berkata kepada Nyonya Zhao Xuan, bahwa jika dia memiliki bakat luar biasa, ada kemungkinan untuk mengangkatnya sebagai putra mahkota. Mungkin pernyataan inilah yang membawa bencana fatal bagi Nyonya Zhao Xuan. Baik Zhou Tiansu dan Little Jiang Sui sedang berpikir keras saat mereka berjalan menuju gerbang. Sepanjang jalan, dia kadang-kadang melihatnya. Tapi dia sedang memikirkan rencananya untuk membalas dendam, jadi dia tidak menyadari bahwa dia sedang menatapnya. Saya harus menemani Zhou Tiansu apapun yang terjadi. Tanpa saya, tidak ada yang akan merajut pakaian untuknya. Ekspresi matanya berubah lembut. Jika bukan karena dia mungkin mengalami nasib buruk karena neneknya. Ketika dia memikirkan tentang hari-hari yang mereka habiskan bersama selama bertahun-tahun, serta bagaimana dia memperjuangkan hidupnya, dia merasa bahwa dia tidak boleh mengecewakannya. Dia lebih penting daripada neneknya. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka sampai di gerbang. Untuk masuk, mereka harus membayar 2 buah batu roh tingkat 1, serta mendaftarkan identitas mereka. Gerbang seperti itu untuk mencegah pengungsi dari kerajaan lain masuk. Zhou Tiansu dan Little Jiang Sui tidak terlihat seperti orang jahat. Penampilan mereka sebagai sepasang anak-anak yang cantik memberikan kesan palsu kepada orang lain bahwa mereka adalah bagian dari sebuah klan. Para prajurit membiarkan mereka masuk setelah mereka mengumpulkan batu roh. Setelah masuk melalui gerbang, keduanya melihat ke depan. Mereka bisa melihat kontur kota bermil-mil jauhnya. Ada sebuah kamp tentara di dekatnya. Semua prajurit sedang berlatih dengan tombak yang memperlihatkan dada telanjang, tampak kuat dan perkasa. Ada banyak orang di sekitar mereka, ada yang memasuki kota, ada pula yang keluar. Setelah berjalan sejauh 500 yard, seorang pemuda yang hendak meninggalkan kota tercengang saat melihat Zhou Tiansu. Dia mengusap matanya dan tampak terkejut. Pemuda itu segera berjalan ke arahnya dan dengan bersemangat berkata, Dewa Pedang Zhou. Apa yang membawamu ke sini? Setelah 1,5 tahun, Zhou Tiansu telah menghancurkan 38 benteng perampok dan menyelamatkan hampir 2.000 orang. Pemuda itu adalah salah satunya. Tapi Zhou Tiansu tidak mengingatnya. Ketika pemuda itu melihat alis Zhou Tiansu yang dirajut, dia berpikir bahwa dia tidak menghormati penyelamatnya dan dengan cepat bergumam, Senior, apakah Anda di sini di Kerajaan Salju Selatan untuk berperang? Meskipun Zhou Tiansu tampak muda, dia tidak menganggapnya sebagai anak kecil. Kultivator senior ini pasti telah menguasai beberapa jenis teknik untuk kembali ke masa mudanya. Dia telah melihat teknik pedang Dewa Pedang sebelumnya, dan dia masih bisa mengingat di dalam hatinya keanggunan tebasan itu. Zhou Tiansu tertegun dan bertanya, pertempuran apa? Pemuda itu menjawab, sebulan yang lalu, pedang utara Valian melewati kerajaan salju selatan dan mendengar tentangmu.
Dia memberikan tantangan untukmu di Cloud Swallow City dan menyatakan bahwa jika dia kalah darimu, dia akan menjadikanmu menjadi tuannya. Jika kamu dikalahkan, maka gelarmu sebagai Dewa Pedang Zhou hanya akan menjadi lelucon. Pedang utara yang berani. Zhou Tiansu tersesat. Siapa itu? Jiang Sui kecil mengerutkan alisnya karena ketidaksenangan karena kesombongan pedang utara Valian. Pemuda itu segera memperkenalkannya, pria ini bukan anggota kerajaan Salju Selatan. Dia berhasil menembus tahap pencerahan 4 tahun lalu. Teknik pedangnya sangat mengagumkan dan kuat. Dia sangat arogan, dan berada di peringkat reputasi Zhou Agung, meskipun itu hanya sebentar. Dia mencapai tahap pencerahan 4 tahun lalu. Zhou Tiansu menyipitkan matanya. Dia memang ingin menantang seorang kultivator kuat yang berada di tahap pencerahan. Dia bertanya, apakah dia masih menunggu di Cloud Swallow City? Pemuda itu mengangguk, dia berkata bahwa dia akan menunggu 1 bulan lagi. Jika kamu tidak menerima tantangan itu, maka gelarmu sebagai Dewa Pedang Zhou akan menjadi lelucon. Di bagian terakhir kalimatnya, pemuda itu terdengar geram. Bagaimana pedang utara Valian bisa dibandingkan dengan Dewa Pedang Zhou? Bukan karena kekuatan yang membuat orang mengagumi Dewa Pedang Zhou, melainkan karena kebenaran dan kebajikannya. Memikirkan hal ini, pemuda itu memandang Zhou Tiansu dengan harapan dia akan mengalahkan pemula ini. Zhou Tiansu menganggukkan kepalanya. Terima kasih, katanya. Setelah itu, dia melanjutkan dengan Little Jiang Sui. Pemuda itu tidak mengikutinya tetapi berteriak, kamu harus menerima tantangan ini. Beri dia pelajaran. Zhou Tiansu melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang, dan tiba-tiba matanya tampak dalam. Pedang utara yang berani. Segera, saya akan memberi Anda pelajaran. Baru setelah mereka berjalan beberapa meter, Jiang Sui kecil menggumamkan pertanyaan, Tiansu, apakah kamu percaya diri? Setelah 7 tahun bersamanya, bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami pikirannya? Dia memutar matanya dan berkata, saya sudah membunuh seorang kultivator pelet batin ketika saya berumur 2 tahun. Apa menurutmu aku takut pada siapapun yang hanya berada pada tahap pencerahan? Jiang Sui kecil memikirkannya dan merasa bahwa dia benar. Gelarnya sebagai Dewa Pedang Zhou bukannya tidak ada artinya. Perampok yang mati karena pedangnya sangat banyak sehingga mereka bisa membentuk pasukan. Maka kamu harus memberinya pelajaran yang baik. Saya sangat benci orang sombong. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju kota di depan mereka. Setelah mereka memasuki kota, kedua anak itu berlarian di jalanan. Ini adalah pertama kalinya Zhou Tiansu berjalan-jalan di dunia ini, jadi itu adalah sesuatu yang baru dan menarik baginya. Keduanya sangat bersemangat. Mereka membeli beberapa makanan ringan di sepanjang jalan dan berjalan ke berbagai toko untuk melihatnya. Selama 3 hari, keduanya menjelajahi seluruh kota. Zhou Tiansu memiliki kekayaan dan harta yang tak terhitung jumlahnya di penyimpanan tertingginya. Mereka dapat membeli apapun yang mereka inginkan, tanpa rasa khawatir. Sementara itu, mereka menjadi sasaran beberapa perampok, namun mereka diselesaikan oleh Zhou Tiansu di gang belakang. Pada hari keempat, keduanya menaiki kereta menuju Cloud Swallow City. Letaknya tidak jauh dari kota mereka saat ini. Judulnya, Dewa Pedang Zhou, paling populer di pinggiran kerajaan Salju Selatan, jadi pedang Valian Utara tentu saja berada di perbatasan kerajaan. 7 gerbong mengikuti dan masing-masing memiliki 2 pengemudi, 1 tua dan 1 muda. Para pemuda itu ada di sana sebagai peserta magang. Guru, apakah menurut Anda Dewa Pedang Zhou akan menerima tantangan ini? Saya pikir Dewa Pedang Zhou bahkan tidak mengetahui hal ini. Jika tidak, menurut Anda mengapa pedang utara Valian akan memilih kota Cloud Swallow? Apakah maksudmu pedang utara Valian hanya menggertak? Tentu saja, tapi dia benar-benar kuat, sedangkan Dewa Pedang Zhou hanya menyerang perampok Foundation Building. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Saya pernah mendengar bahwa Dewa Pedang Zhou hanyalah seorang anak kecil yang berusia kurang dari 10 tahun. Apakah ini benar? Di dalam gerbong, Zhou Tiansu dan Jiang Sui kecil mendengarkan percakapan tersebut. Mereka saling memandang sambil tersenyum. Dia bergumam, Tiansu, aku tidak menyangka kamu sudah begitu terkenal. Dia merasa bangga di hatinya karena Dewa Pedang Zhou yang terkenal adalah adik laki-lakinya. Ia sedang bermain-main dengan topeng berlapis perak yang hanya memperlihatkan matanya dan membuat fitur wajahnya terlihat serius dan tegas. Dia membeli topeng itu dengan 2 keping perak. Penjual mengklaim bahwa itu telah melalui proses palu dan penempaan yang menyeluruh. Dia tertawa, saya tidak begitu terkenal. Dia adalah seorang pangeran di Great Zhou, jadi dia tidak peduli dengan kerajaan kecil. Dia mengenakan topeng perak dan bertanya sambil tersenyum, apakah saya tampan? Ucapnya sambil membuat pose yang dianggapnya tampan. Puff. Dia tidak bisa menahan tawanya. Dia menutup mulutnya dan menunjuk ke arahnya, berkata, kamu terlihat sangat bodoh. Dia mendengarnya dan segera menjadi sedikit berkecil hati. Dia masih terlalu muda untuk dianggap tampan. Ketika dia sudah dewasa, dia pasti akan menjadi seorang pria tampan dan anggun. Jiang Sui kecil mengeluarkan 1 set pakaian hitam dari cincin penyimpanannya dan berkata, coba yang ini. Dia masih mengenakan pakaian yang dirajutnya untuknya, sehingga dia terlihat sederhana dan polos. Dalam beberapa hari ini, mereka membeli banyak pakaian di kota sehingga mereka sekarang bisa berganti pakaian. Bagaimanapun juga, citranya harus sesuai dengan gelar Dewa Pedang Zhou. Seperti kata pepatah, penjahitlah yang menjadikan manusia.
Setelah Zhou Tiansu berganti pakaian hitam yang indah, dia terlihat jauh lebih garang dan tajam. Ada banyak lapisan emas yang ditenun pada pakaian itu. Dia mengikat sebagian besar rambutnya di belakang kepalanya dan meninggalkan 2 helai rambut panjang menjuntai di kedua sisi keningnya, hingga ke tulang selangkanya. Dia kemudian mengenakan topeng peraknya lagi, dan kali ini, mata Jiang Sui kecil berbinar dan memujinya. Nah, itu cocok dengan gambaran Dewa Pedang Zhou. Tapi kamu masih terlalu kecil. Meskipun dia memiliki penampilan yang luar biasa, tinggi badannya masih kurang. Tapi sudah diketahui umum bahwa Dewa Pedang Zhou hanya bertubuh anak-anak, jadi itu bukan masalah besar. Dia melepas topengnya, setelah dia menerima pujian darinya, dia merasa jauh lebih baik. Keduanya mulai mengobrol. Sementara itu, mereka berbicara tentang Xiao Jinghong, karena mereka tidak tahu seberapa kuat sebenarnya murid murahan Zhou Tiansu ini. Di depan Xiao Jinghong, pedang utara Valian bahkan tidak berani kentut. Pesta berlanjut ke depan. Sepanjang perjalanan, mereka tidak bertemu dengan perampok manapun. Setelah 2 hari 2 malam, mereka tiba di Cloud Swallow City. Kota Cloud Swallow adalah salah satu kota terbesar di Kerajaan Salju Selatan. Jutaan orang menghuni kota ini, dan banyak dari klannya sudah mapan, selain kemakmuran bisnisnya. Saat dia berjalan di sepanjang jalan, Zhou Tiansu merasakan banyak tanda tangan Foundation Building Key. Kerajaan itu bukan sembarang negara karena sebagian besar dari mereka adalah para penggarap, meskipun secara umum, mereka berada di tingkatan yang lebih rendah. Di bawah pemerintahan kerajaan, terdapat negara-negara biasa, yang terletak di antara kerajaan-kerajaan. Budidaya tidak dipopulerkan di negara-negara ini. Sepanjang jalan, mereka mendengar banyak diskusi tentang Dewa Pedang Zhou dan Pedang Utara Valian. Sebulan yang lalu, setelah deklarasi terkenal Northern Sword Valian, banyak orang datang ke Cloud Swallow City. Bagaimanapun, Sword Valian adalah seorang kultivator pedang yang kuat, sementara Dewa Pedang Zhou terlahir luar biasa. Jika keduanya bertarung satu sama lain, itu akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Zhou Tiansu tidak terburu-buru menerima tantangan tersebut tetapi membawa Jiang Sui kecil untuk berkeliling kota terlebih dahulu. Di sisi lain, di pusat kota Cloud Swallow berdiri tempat latihan terbesar di seluruh kota. Fasilitas itu tingginya hampir 2 meter dan lebarnya beberapa ratus meter. Di belakangnya berdiri kediaman gubernur, sedangkan 3 sisi lainnya mengarah ke jalan yang berbeda. Di tempat latihan berdiri seorang pria yang menarik perhatian orang. Itu adalah pedang utara yang Valian. Pedangnya berdiri tegak di tanah sementara dia berdiri di gagangnya dengan ujung jari kakinya. Dia berdiri diam dan tidak bergerak, yang membuat kagum para pejalan kaki. Pose ini bukanlah tugas yang mudah, bahkan seorang kultivator Ki Nurturing akan berjuang untuk mencapainya. Tapi dia bertahan dalam pose ini selama sebulan. Di antara kerumunan, Zhang Ruyu mengerutkan bibir dan mengutuknya dalam hati, dasar bodoh. Para pelayan yang mengikutinya tertawa tak berdaya. Pedang utara Valian dan Zhang Tianjian berhubungan baik. Apa yang dia katakan tidak boleh didengar oleh pedang utara yang Valian. Dalam sunyi, kita menemukan makna, dan di setiap kata, ada jiwa yang bicara. Tetap bersama kami, di Suara Sunyi.